Sebagai salah satu terminal BBM area Maluku, Papua, Terminal BBM Wayame berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001-2004, dan Sistem Manajemen K3 OSAS 18001-2007 yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dari British Standard Institution. Dalam operasinya, Terminal Transit BBM Wayame merupakan supply point untuk 19 terminal BBM dan 1 jobber di 4 provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Papua Barat, dengan menggunakan kapal tanker sebagai moda transportasi. Pada saat yang bersamaan, 27 November 2014, cuaca hujan rintik membasahi Terminal BBM Wayame yang sedang melakukan bongkar produk premium dari tanker ke tangki timbun 02 untuk penambahan stok. Tiba-tiba petir menyambar tower radio pantai yang diperkirakan terjadi stray current yang besar sehingga timbul spark akibat elektrostatik yang menyebabkan adanya api di atas lubang diping pada tangki timbun 2. Petugas rumah pompa yang sempat menyaksikan kejadian tersebut langsung mengambil apar. Sementara petugas yang lain segera melapor kepada security terminal BBM yang diteruskan kepada Supervisor HSSE. Merespon laporan tersebut, Supervisor HSSE memastikan insiden kebakaran ke areal tangki timbun 02. Oke Pak, akan kita cek di lapangan Pak. Rohan, Monitor Rohan. Silakan masuk. Lapor Pak, ada kebakaran tinggi 2. Teman-teman dari rumah pompa sudah coba pakai apar tapi tidak berhasil Pak. Mohon puskodal diaktifkan. Coba. Oke, segera akan diaktifkan puskodal. Channel 2 puskodal aktif. Aktif. Puskodal aktif, channel 2 diterima. Channel 3 puskodal aktif. Siap. Support komandan. Puskodal diaktifkan. Sejalan dengan kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan, Supervisor HSSE meminta Operation Head segera mengaktifkan puskodal Terminal BBM Wayame untuk koordinasi tindak penanggulangan. Security, alarm diaktifkan. Apa-apa dari saya untuk penanganan pompa. Alarm emergency menjadi instruksi bagi seluruh karyawan TBBM Wayame agar segera meninggalkan ruang kerjanya untuk berkumpul di Master Point. Jaga tolong dibuka dulu balap untuk sprinkler di tangki 1, 3, 10, 9. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah karyawan TBBM Wayame sesuai dengan data yang ada. Sementara security TBBM mengevakuasi mobil-mobil tangki bersama awaknya keluar dari areal filling seat menuju titik berkumpul aman. Menunggu logo bantuan yang sedang berkumpul. Oke, posisikan nozzle main untuk areal tangki 9, tangki 1 sama tangki 3 ganti. PSC monitor. Sesuai protap penanggulangan, Operation Head langsung bertindak sebagai Deputy Emergency Response Commander atau Deputy ERC yang menginstruksikan seluruh operasi di terminal BBM dihentikan untuk mencegah kebakaran agar tidak bertambah meluas. Dengan sigap, operator power supply menghentikan seluruh operasi terminal BBM. Supervisor HSSE selaku on-scene commander terus mengkoordinasi tim emergency dan tim fire brigade yang menggunakan 2 unit hidran dan 1 unit terminator sesuai strategi yang diarahkan Incident Commander. Dan secara terinci, Incident Commander mengidentifikasi sarfas pengendalian dan laporan on-scene commander dari TKP agar dapat segera mengkonversikan strategi jitu menjadi taktik yang efektif. Untuk kepentingan koordinasi, Supervisor Cell Service selaku General Commander terus melakukan komunikasi secara intensif dengan Humas Region 8. Sedang dalam upaya penanggulangan, General Commander didukung tim komunikasi dan koordinasi, medikal serta tim evakuasi dokumen yang selalu bergerak cepat untuk menyelamatkan data penting dari dokumen operasi TBBM.
Sementara Supervisor Planning and Maintenance Service selaku Support Commander melakukan koordinasi dengan security untuk mengatur akses keluar masuk dengan menutup gerbang terminal BBM Wayame bagi pihak yang tidak bertugas dalam tim penanggulangan. Update dari setiap catatan log keeper akan menjadi sarana komunikasi dan koordinasi bagi seluruh anggota Puskodal untuk mengambil keputusan. Dan setelah identifikasi awal atas insiden yang terjadi, Deputi ERC melapor kepada Manajer Supply and Distribution Maluku Papua mengenai terjadinya kebakaran, serta langkah-langkah penanggulangan yang sedang dilaksanakan. Gunakan phone monitor. Oke. Teman-teman dari General Support dari SC, tolong tanggung jawab masing-masing dikoordinasikan di lapangan supaya tidak ada yang overlap ya. Jadi bekerja pada sesuai dengan organisasi keadaan darurat. Dan teman-teman memonitor, aktif melakukan monitor terhadap anggota-anggota yang ada di lapangan. Dari areal seputar Master Point, seorang korban sedang dievakuasi dan dirujuk ke Poliklinik TBBM. Korban adalah karyawan Pertamina Pusat yang sedang berkunjung ke terminal BBM Wayame. Selamat siang, Damkar. Setelah berkoordinasi dengan General Commander, Deputi ERC menghubungi Damkar Kota Ambon dan rumah sakit untuk bantuan medis. Time out. Jadi begini teman-teman, tolong dimonitor untuk kebutuhan foam di lokasi, tolong dimonitor sama SC apakah perhitungannya mereka foam kita mencukupi atau tidak. Sesuai stok foam yang dimiliki TBBM, Insiden Commander menginstruksikan On-Scene Commander melaksanakan pemadaman dengan menggunakan foam Canon 3000 GPM sejumlah 7.000 liter yang hanya sampai 38 menit saja. Insiden Commander berkoordinasi dengan Support Commander untuk segera mengadakan kekurangan foam sebanyak 2.200 liter di sekitar Ambon. Dengan mengukur tingkat kesulitan penanggulangan, On-Scene Commander minta tambahan personal serta mobilisasi foam yang mulai menipis. Setelah berkomunikasi dengan beberapa pihak eksternal, Support Commander menginformasikan bahwa tidak ada vendor di sekitar Ambon yang dapat mensuplai foam dalam waktu cepat. Karena gangguan komunikasi, secara terinci, Deputi ERC baru bisa melapor terjadinya insiden di TBBM Wayame kepada General Manager Marketing Operation Region 8 selaku Emergency Response Commander dan meminta agar Puskodal Region diaktifkan untuk kepentingan koordinasi. Karena tidak adanya ketersediaan foam di sekitar Ambon dan di TBBM Masohi, TERC minta bantuan pengadaan foam untuk segera bisa dimobilisasi ke TBBM Wayame sebanyak 2.200 liter. Memahami situasi dan kondisi, Emergency Response Commander menginstruksikan agar tetap fokus pada pemadaman dan akan segera mengirim bantuan personil yang terlatih, juga 10 drum foam untuk tindak penanggulangan. Situasi TBBM menjadi semakin sulit ketika sekelompok masyarakat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan mendatangi terminal BBM Wayame. Menindaklanjuti adanya unjuk rasa, Deputi ERC minta bantuan dari Polsek dan Koramil di Wayame agar bisa mengatasi pengunjuk rasa. Pukul 10.29, kembali jatuh korban di seputar rumah pompa, kemudian langsung dievakuasi ke tempat aman. Dilaporkan Pak, satu korban dari Regu Firefighting atas nama Bapak Ebet. Ambulan Rumah Sakit Khusus Daerah Kota Ambon telah sampai di Terminal BBM Wayame. Pada saat bersamaan, Damkar Kota Ambon juga memasuki Terminal BBM Wayame guna membantu tim emergensi untuk melakukan pemadaman. Untuk itu, pompa PMK Laut 911 diaktifkan sebagai suplai air pemadam. Waalaikumsalam Pak Sumardi. Mohon bantuan tenaga terlatih untuk membantu tim Fire Brigade di
di TBB Muayame untuk diberangkatkan dari Masohi, Pak. Pukul 10.37, Support Commander menginformasikan bahwa unjuk rasa sudah bisa diatasi dengan bantuan dari Polsek Wayame. Di saat bersamaan, kembali jatuh korban di sekitar area tangki Timbun 03 yang langsung dievakuasi keluar dari area penanggulangan. Sesuai prediksinya, setelah proses pemadaman berjalan sekitar 30 menit, stok foam TBBM yang hanya 7.000 liter telah habis. Onsin Commander minta tambahan foam kepada Insiden Commander. Atas persetujuan Deputi ERC, Insiden Commander menginstruksikan Onsin Commander agar tetap menggunakan Terminator untuk pendinginan sambil menunggu foam. Saya perlu sampaikan ke Pak Wali bahwa sudah dilakukan pemadaman tapi belum berhasil, tapi kami sudah melakukan sudah dilokalisir, Pak, untuk tangki yang terbakar sudah dilokalisir, Pak. Bapak Wali Kota minta penjelasan kepada Deputi ERC soal insiden kebakaran di Terminal BBM Wayame dan dampak yang ditimbulkan. Waalaikumsalam, Pak Sumardi. Ini kami di TBB Wayame, kami di TBB Wayame lagi keadaan darurat. Mohon bantuan tenaga terlatih untuk membantu tim fire brigade di TBB Wayame untuk diberangkatkan dari Masohi, Pak. Pak Irfan, mohon informasi apakah tim bantuan dari Mor 8 sudah diberangkatkan, Pak? Perlu saya sampaikan ke Bapak beserta tim. GM Marketing Operation Region 8 mengkonfirmasi mengenai penjemputan foam sebanyak 15 drum dari Jayapura, 15 kiloliter dari Makassar, dan 20 personil terlatih via pesawat Hercules. Secara konsisten, Onsin Commander mengupdate setiap perubahan di lapangan dan melaporkan kepada Insiden Commander. Termasuk beberapa tim emergensi yang tampak kelelahan dan dievakuasi ke tempat yang aman. Di areal gerbang Terminal BBM juga jatuh korban dari pihak pengunjuk rasa yang langsung dievakuasi tim medis. Dengan pendekatan persuasif, akhirnya kepolisian Teluk Ambon dan security TBBM berhasil membawa perwakilan para pengunjuk rasa untuk menemui petugas dari TBBM Wayame. Assalamualaikum, Pak Cecep. Sehubungan dengan kondisi keadaan darurat di Wayame, Di Puskoda, Deputi ERC menghubungi Operation DPPU untuk memobilisasi bantuan foam dari Jayapura dan Makassar agar segera dikirim ke TBBM Wayame. Pak, dengan General Manager Bandara Patimura Ambon, Pak, kami sedikit terganggu dengan asap yang keluar dari tempat Bapak. GM Angkasa Pura juga mengkomunikasikan keluhan dari beberapa maskapai. Apakah insiden kebakaran di TBBM Wayame akan menimbulkan dampak soal suplai aftur? kami laporkan untuk penjemputan foam dan tim bantuan dari Jayapura dan Makassar. Teman-teman dari DPPU Patimura sudah standby dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak bandara. Pak Cecep bersama kru sudah standby di Bandara Patimura, Pak. Demikian laporan kami, Pak Irfan. Gubernur Maluku meminta konfirmasi kepada Deputi ERC soal kebakaran di TBBM Wayame dan masalah stok BBM untuk suplai Provinsi Maluku. Sudah cukup bantuan ini, kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan kerjasama serta support dari Pemda Ambon dan Pemda Maluku dalam rangka mendukung kami untuk memadamkan api ini. Demikian Pak. Bantuan foam yang sangat diharapkan akhirnya sampai di lokasi kebakaran dan langsung dimanfaatkan dengan maksimal. Terminator juga dipindahkan ke lokasi yang lebih efektif dengan daya jangkau terukur. Semangat para pasukan Fire Brigade sepertinya kembali memenuhi ekspektasi dalam mencapai target pemadaman sesegera mungkin. Sementara Manajer Supply and Distribution bersama Deputi ERC membahas rutin alternatif emergency dengan memobilisasi bantuan dari TBBM Masohi sejumlah 60 kiloliter BBM untuk membantu ketahanan SPBU di Ambon.
Sekitar pukul 11 lebih 19 menit, Onsin Komander melapor kepada insiden Komander bahwa kebakaran di tangki Timbun 02 sudah berhasil dipadamkan. Sudah dapat dikuasai. Tapi penanggulangan tetap dilanjutkan dengan pendinginan atau cooling system selama 6 jam. Kami laporkan bahwa api sudah bisa dikuasai dan sekarang sudah taraf pendinginan di tangki nomor 2. Demikian Pak Irfan. Informasi. Dilanjutkan pendinginannya Pak Amit sampai betul-betul kondisi aman. Fasilitas di luar tangki timbun, apa yang ada yang terkena dampak dari kebakaran tangki 2? Kami informasikan selain tangki 2, fasilitas yang lain aman Pak. Tidak ada tangki di kiri kanan dari tangki 2 maupun di belakangnya aman. General Commander Marketing Operation Region 8 menginstruksikan agar segera mendata semua fasilitas yang terkena dampak kebakaran. Di samping tetap mensiagakan peralatan untuk antisipasi api menyala kembali. Insiden Komander menjelaskan keadaan tangki di sekitar tangki T02 dan sarana fasilitas dalam kondisi aman. Di saat bersamaan, support Komander sedang mempersiapkan penyaluran karena bantuan dari TBBM Masohi sudah dibatalkan. Sementara General Komander melaporkan total jumlah 4 korban, 3 dari karyawan dan 1 orang dari pengunjuk rasa. Dengan penyampaian tadi, maka kami informasikan bahwa secara resmi Puskodal Terminal BBM Wayame kami nyatakan off. Tepat pukul 11.43, Terminal BBM Wayame dinonaktifkan. Atas persetujuan General Manager Marketing Operation Region 8, Operation Head TBBM Wayame melaksanakan pers conference. Insiden kebakaran tangki 2 premium yang terjadi kurang lebih jam 10.03. Bagaimana Pak dengan ketahanan stok di TBBM Wayame Pak? Semua produk itu di atas ketahanan nasional Pak. Ada korban Pak? Ada korban 4 orang, kami sudah rujuk ke salah satu rumah sakit, 2 orang bisa keluar hari ini dan mungkin 2 orang besok akan bisa keluar. Penyebab kebakaran apa itu Pak? Ya. Kebakarannya penyebabnya apa? Penyebabnya nanti akan ada tim yang akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Lalu kondisi depot seperti apa Pak? Saya dengar tadi ada demo Pak. Kondisi memang sempat terjadi demo karena kekhawatiran masyarakat. Alhamdulillah kekhawatiran mereka itu tidak terjadi. Pak, apa ini karena kelalaian Pertamina Pak? Kami tidak bisa menyatakan kelalaian, apakah ini kelalaian atau tidak, tapi kita biarlah nanti tim investigasi yang akan menyatakan bahwa ini kelalaian atau tidak. Ganti rugi ke masyarakat gimana Pak? Ganti rugi ke masyarakat kita akan upayakan, itulah makanya akan datang tim lengkap, tim yang akan investigasi permasalahan ini termasuk untuk melihat sejauh mana insiden ini berdampak kepada masyarakat. Kemudian Pertamina akan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak insiden ini. Setelah kejadian ini Pak, langkah-langkah ke depannya untuk Wayame apa sebaiknya yang dilakukan Pak? Tentunya kami dari sisi operasi, dari hasil akan ada rekomendasi dari tim investigasi, upaya-upaya perbaikan yang akan kami lakukan, yang akan kami lakukan terhadap kondisi operasi yang ada. Itu kami akan menunggu rekomendasi dari tim investigasi, apa-apa yang akan direkomendasikan kepada kami tentu akan segera kami tindak sesegera mungkin. Saya dapat informasi tadi dari luar Pak. Apa depot Wayame sendiri tidak mampu Pak buat memadamkan kebakaran ini? Kita sebenarnya bukan persoalan mampu atau tidak, tapi dalam kondisi seperti ini kita harus mengupayakan semua lini yang ada. Karena itulah memang aturan yang ada di kita bahwa setiap terjadi insiden seperti ini kita selalu menghubungi lokasi-lokasi terdekat. Jika penyaluran berhenti, bagaimana kondisi dengan SPBU yang ada di daerah Ambon ini Pak? Dari informasi dari teman-teman retail, kondisi SPBU aman, stok di lembaga konsumen, SPBU, APMS, ART aman, semua stok masih bisa untuk mencapai kebutuhan konsumen yang ada di Ambon. Kemudian juga depot-depot atau terminal BBM yang supply point Ambon ini ex Wayame, stoknya cukup bagus dan alhamdulillah sekali lagi bahwa penyaluran sebentar lagi akan berjalan. Jam berapa itu Pak? Sesuai dengan
kita tinggal menunggu informasi dari teman-teman ASSC. Saya kira demikian teman-teman semua, penjelasan dari kami. Nanti kalau masih nanti saya akan berikan ada kontak person saya. Dengan semangat zero incident, segala kritik dan penilaian dari berbagai pihak dipastikan menjadi masukan positif untuk tindak pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh pekerja, mitra kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar. Sejalan dengan dilakukannya simulasi penanggulangan keadaan darurat di Terminal BBM Wayame Ambon, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi insan-insan Pertamina agar senantiasa mengutamakan aspek HSSE untuk kerja yang lebih baik.